Halo sahabat, jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin menunjukkan dan juga memberi sedikit tips bagaimana cara kita memilih bibit ikan nila yang bagus, yang terbaik, atau bisa dibilang bibit ikan nila yang super. Dimulai dari yang namanya larva. Nah, jadi apa tipsnya? Simak terus video kali ini dan jangan lupa ya teman, minta dukungannya dengan cara like, subscribe channel ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di depan kalian ini ada dua akuarium ya, saya isikan bibit ikan nila yang sedang menunggu untuk dibesarkan di kolam pembesaran yang ada di depan rumah saya ini. Nah, kalau teman perhatikan, yang atas itu adalah larva ikan nila, yang di bawah adalah yang sudah beranjak dewasa ya teman. Nah, ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan dan juga memberikan sedikit tips bagaimana cara kita memilih bibit ikan nila yang super, yang terbaik, mulai dari sejak larva. Nah, ini ya teman. Nah, ini larva ikan nila, bisa teman lihat. Ini berasal dari satu indukan, satu telur, dan bisa teman lihat. Kalau teman perhatikan, ada yang kecil dan ada yang besar, dan malah ada yang paling besar. Nah, itu bisa teman lihat. Itu adalah calon bibit ikan nila terbaik dari yang satu koloni, satu induk, satu telur seperti ini. Jadi kalau teman memelihara, kita lanjut. Jadi kalau teman memelihara ikan yang seperti ini, yang besarnya ini berbeda dengan yang lain, lebih besar dari yang teman-temannya ini, saya pastikan waktu panen, waktu perawatan akan lebih singkat ya teman. Kenapa? Karena di dalam satu telur, satu kumpulan telur yang ada di induknya, pasti yang namanya bibit ikan nila yang super itu bisa dibilang di persentasenya itu hanya 10% ya teman. Jadi seumpamanya ada 100 telur, 10 ekor pasti yang terbaik. Seperti itu, dan itu sudah menjadi hukum alam. Nah, kalau kita merawatnya, pasti kita akan sangat untung besar. Nah, ini. Jadi kalau ini seumpamanya ada 1000 ekor, berarti ada 100 ekor yang terbaik, seperti itu. Itulah gambarannya. Jadi kalau udah kita menemukan ini, kita langsung ambil atau kita sortir dan kita tempatkan di kolam khusus. Tujuannya agar yang kita sisakan ini, baik yang kecil, yang sedang, dan yang agak besar, itu bisa mengejar ketertinggalan seperti itu. Nah, jadi inilah untungnya berbudidaya ikan nila. Dengan kita bisa menyiasati biaya produksi itu dengan cara seperti ini. Salah satunya mencari bibit terbaik. Ini baru anggaplah ini satu kolam larva. Bayangkan kalau sahabat atau teman semua mempunyai 5 atau sampai 10 kolam larva. Bayangkan. Jadi biaya produksi atau pakan waktu dan juga tenaga akan lebih singkat ya teman dalam waktu panennya.
Dan untuk pasti kalau bibit ikan nila yang terbaik ini saya pastikan tahan penyakit, tahan jamur, dan makannya pasti lahap. Bisa terlihat kok dari bentuk badannya sangat sempurna, besarnya lebih dari yang lain. Nah itu kelebihan dari bibit ikan nila super. Makanya para petani ikan lebih memilih bibit yang super daripada bibit yang biasa saja. Karena yang pasti bibit yang super ini dijual sedikit lebih mahal. Seperti itu. Kita akan coba ambil. Kita akan coba ambil. Nah ini setelah saya ambil, bisa teman lihat perbedaannya. Jadi bibit yang ikan yang super, bibit yang terbaik, terlihat dari bentuk badannya sangat sempurna, dia lebih besar. Nah ini, nah jadi seperti inilah ciri-ciri bibit ikan nila super, ikan nila super maksudnya, bibit ikan nila yang terbaik sejak mulai dari larva ya teman. Nah ini. Jadi kalau teman mempunyai atau menemukan seperti ini, saya pastikan akan lebih menguntungkan. Nah, jadi sekian dulu ulasan video kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.